بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. لله الحمد لله رب العالمين الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية الأخرى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak ada kata yang pantas untuk kita lafazkan pada pagi hari ini kecuali ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang Allah karuniakan kepada kita. Atas semua kenikmatan yang Allah nikmatkan kepada kita, baik itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan. Makanya Rasulullah mengatakan, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih. Barang siapa orang yang berada di pagi hari, dalam artian siapa orang yang dikembalikan oleh Allah ruhnya untuk bisa hidup kembali di pagi hari. Kita bangun dari tidur kita, maka seolah kemudian Allah berikan kita nikmat tambahan umur. Kemudian dari nikmat tambahan umur ini, Allah berikan kita kenikmatan. Salah satunya adalah ada rasa aman di dalam badannya. Ada kesehatan di dalam fisiknya. Ini salah satu nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan kepada kita sampai detik ini. Di saat pandemi corona yang masih terus semakin meningkat, terutama di kota kita Malang ini, semakin hari pasien semakin meningkat, maka bersyukurlah kepada Allah. Allah berikan kita nikmat mu'afan fi jasadihi, yaitu ada kesehatan di dalam diri kita. Makanya kita disunnahkan untuk berdoa, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berikan kepada kami kesehatan ya Allah. Allahumma afini fi sam'i. Berikan kami kesehatan di dalam pendengaran kami. Allahumma afini fi basari. La ilaha illam anta. Jamaah yang dirahmati Allah, maka patutlah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Sampai detik ini Allah berikan kita fisik yang sehat. Allah berikan kita keluarga yang sehat, penglihatan kita sehat, pendengaran kita sehat. Maka ini satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang wajib kita untuk bersyukur dengan nikmat tersebut. Yang kedua, nikmat yang Allah berikan kepada kita, aminan fi sirbihi. Ada rasa aman di dalam lingkungan rumahnya. Keluarganya aman, lingkungannya aman, masyarakatnya aman, dan juga negaranya aman. Ada rasa aman.
Tapi ini kemudian akhir-akhir ini mulai dari pandemi COVID-19 ini, maka sedikit rasa aman Allah angkat. Makanya kata Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Dan sungguh kami, kata Allah, benar-benar uji kalian bisyai'in, dengan sedikit ujian. Dengan sedikit ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Minal khauf, ada rasa takut. Dan ini yang kita rasakan sampai detik ini. Sedikit rasa aman Allah ambil. Maka kalau kita masuk ke perumahan, gak usah jauh-jauh, perumahan tempat tinggal kita yang dulunya enak, belum di portal, kemudian saat ini di portal. Yang dulu kadang perumahan kita bisa jadikan jalan untuk orang akses keluar masuk, saat ini kemudian harus muter dan lain sebagainya. Ini rasa aman di lingkungan kita sedikit diangkat oleh Allah. Yang kedua, rasa aman di dalam keluarga kita. Kita keluar dari, masuk dari, kita bekerja, pulang ke rumah, tidak langsung kemudian kita salaman dengan anak, tidak langsung kita kemudian mencium anak, ada rasa takut. Kita cuci tangan, kita kemudian pakai sabun dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ini puncak dari sedikit rasa aman yang Allah ambil dalam kehidupan kita. Negara kita saat ini rasa aman tinggal di negara Indonesia sedikit demi sedikit berkurang rasa amannya. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Banyak orang-orang yang tidak ingin Islam ini semakin meningkat di negara Indonesia ini. Maka salah satunya banyak orang yang berkepentingan dibikinlah undang-undang seperti HIP. Haluan ideologi Pancasila, dari Pancasila 5 sila, kemudian akan dirubah menjadi Trisila, 3 sila. Dan kemudian puncaknya akan dirubah menjadi Ekasila. Intinya apa? Ingin menghilangkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini salah satu ujian bagi kita, terutama ujian ini akan benar-benar dirasakan oleh generasi-generasi setelah kita, yaitu anak dan cucu kita. Teruslah kita berdoa kepada Allah agar negara Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang ketiga, nikmat yang Allah berikan kepada kita yang perlu kita syukuri, indahu quwwatu yaumi. Ada makanan pokok sehari. Dan ini yang kita rasakan. Tiga-tiganya detik ini kita merasakannya, maka wajib kita untuk mensyukurinya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat. Salah satunya kita duduk bersimpuh dalam satu majlis. Walaupun majlisnya ini tidak bisa kita tatap muka, tapi ada usaha untuk mendapatkan ilmu. Insya Allah ada jaminan Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya, orang-orang yang senantiasa berusaha untuk istiqamah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak ketika semuanya kita kumpul di padang mahsyar, sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang ziarah ke makam Baqi, salah satu makam yang ada di kota Madinah, makam yang terbaik di dunia. Bahkan sebagian ulama berpendapat makam yang nanti pemakaman akan pertama kali dibangkitkan oleh Allah. Disitulah Rasulullah suatu ketika beliau ziarah ke makam yang diikuti oleh para sahabat yang lain. Kemudian kata Rasulullah ketika selesai keluar dari area kuburan Baqi, Rasulullah kemudian mengatakan, aku rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku.
Para sahabat yang mendengar ucapan Nabi kemudian langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau akan rindu ya Rasul, sedangkan saudaramu kami ini senantiasa bersamamu ya Rasulullah." Apa jawaban Rasulullah? "Engkau bukan saudara-saudaraku, tapi engkau adalah sahabat-sahabatku." Para sahabat kemudian makin penasaran. Para sahabat kemudian makin bingung. Siapa yang disebut oleh Rasulullah yang dimaksud dengan saudara itu ya Rasul? Maka bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kami ini bukan kalau kami bukan saudaramu ya Rasulullah, lantas siapakah yang disebut dengan saudaramu ya Rasul?" Maka apa kata Rasulullah? "Saudaraku adalah mereka orang-orang yang hidup setelahku. Belum pernah melihat wajahku. Aku juga belum pernah melihat wajah mereka, tapi mereka mengimani akan kenabian dan kerasulanku." Jamaah yang dirahmati. Dari sini kemudian kita fahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rindu ingin bertemu dengan saudara-saudara. Siapakah yang disebut dengan saudara itu ya Rasulullah? Itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihat wajah Nabi, orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah juga tidak pernah bertemu dengan kita, tapi kita dirindukan oleh Rasulullah. Apa kata sahabat yang ikut saat itu? "Ya Rasulullah, seandainya engkau tidak pernah melihat wajah saudara-saudaramu ya Rasul, saudaramu juga tidak pernah melihat wajahmu ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau akan mengenali mereka kelak pada hari kiamat?" Apa kata Rasulullah? "Jika engkau punya kuda yang berwarna putih, kemudian engkau letakkan di antara ribuan kuda yang berwarna hitam, bagaimana cara engkau akan mengenali kudamu?" Apa kata para sahabat? "Gampang ya Rasulullah. Jika ada kuda yang berwarna putih, itu adalah kudaku." Maka Nabi juga mengatakan kelak pada hari kiamat, terutama ketika kumpul di padang mahsyar jadi satu, apa kemudian kata Rasulullah? "Nanti umatku itu akan bercahaya." Dari mana cahaya yang akan dipancarkan oleh umatku? Dari bekas air wudhu yang telah mereka lakukan. Maka Nabi minta untuk senantiasa kita menjaga wudhu. Salah satunya sebelum kita tidur, biasakan kita untuk berwudhu. Kenapa harus berwudhu? Karena Nabi mengatakan begini. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah, "Man bata tahira." Siapa orang yang tidur dalam kondisi suci, bata fi syi'arihi malakun. Maka akan tidur di selimutnya itu adalah malaikat. Jadi kalau ada orang yang wudhu, kemudian nanti setelah wudhu baru kemudian tidur, maka nanti yang tidur di selimut kita itu adalah malaikat. La yastayqidhu hadun. Dan orang yang tidur itu tidak akan bangun illa qalal malak, kecuali pasti didoakan oleh para malaikat. Apa doanya bagi malaikat yang tadi tidur bersama dengan orang yang tidur dalam kondisi suci? Malaikat mendoakan, "Allahumma ighfir li 'amdika fulan li'annahu bata tahira." Kata Nabi, kata malaikat itu, "Ya Allah, ampuni dosa hambamu ya Allah yang saat ini tidur dalam kondisi suci." Maka mulai nanti malam belajarlah, "Idza ataita madja'ataka falyatawadda wudu'aka lis-shalah." Jika kalian mau melaksanakan, mau berbaring di tempat tidurnya, falyatawadda. Silahkan berwudu sebagaimana wudunya orang mau melaksanakan ibadah salat. Jamaah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita untuk taklim, belajar dengan tema mengambil ibarah atau menggapai barakah di bulan Dzulhijjah. Kita bahas pelan-pelan dulu apa itu barakah.
Apa barokah kira-kira, Bu? Kalau berkat itu kalau ada acara bawa pulang bungkusan itu namanya berkat. Tapi apa barokah itu? Barokah, ulama kemudian mendefinisikan kata-kata barokah. Barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jika seorang diberikan oleh Allah tambahan umur, kemudian dengan umur yang Allah berikan kepadanya semakin menambahkan kebaikan, maka umurnya itu barokah. Jika orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki, dengan rizkinya semakin mendatangkan kebaikan dari rizki tersebut, maka rizki tersebut adalah rizki yang barokah. Jika kita punya anak, kita punya keluarga, kemudian dengan anak dan keluarganya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, maka anak dan keluarga itu adalah anak yang barokah. Maka bersyukurlah, barokah itu adalah ziyadatul khair. Makanya kita sering berdoa, yang mungkin para jamaah juga sering membaca doa ini. Ini tercantum di doa khatmil Quran. Doa ketika kita selesai menghatamkan Al-Quran, paling belakang itu ada doa khatmil Quran. Adalah salah satu doa yang sangat indah di situ. Apa kata doanya? Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaiki agama kami. Perbaiki cara beragama kami, Allah. Alladhi huwa ismatu amrina. Karena itu adalah puncak dari urusan kami, Allah. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, perbaiki dunia kami, ya Allah. Karena kami masih hidup di dunia ini. Apa makna perbaiki dunianya? Rizkinya ya Allah, rizki yang barokah. Umurnya ya Allah, umur yang barokah. Keluarganya ya Allah, keluarga yang barokah. Suaminya, suami yang barokah ya Allah. Maka itu makna wa aslih lana dunyana. Yang ketiga, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Ya Allah, jadikan ya Allah, perbaiki akhirat kami, karena itu adalah tujuan hidup kami. Maknanya mudahkan kami ya Allah agar kelak bisa masuk ke dalam surga. Dan inti dari doa di sini, apa intinya? Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Ya Allah, jadikan kehidupanku ini ya Allah adalah bertambahnya kebaikan. Itulah namanya barokah. Hari berganti demi hari meninggalkan kita, maka kehidupan kita yang barokah ketika hari yang kita lalui semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, bertambah amal solehnya, bertambah sedekahnya, bertambahlah keberkahan-keberkahan yang lain. Maka untuk bisa meraih barokah di bulan Dzulhijjah ini, maka kita jadikan selama 10 hari dari bulan Dzulhijjah ini adalah bulan hari-hari yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang bawa Al-Quran, kita buka dalam surah At-Taubah. Yang mungkin bawa Quran, surah yang ke-9 ayat yang ke-36. Diambil dulu Qurannya, kita belajar. Baik. Dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fi inna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin.
Ayat itu menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna iddatasyuhur, sesungguhnya bilangan-bilangan bulan indallah di sisi Allah ithna asyara syahran fi kitabillah, ada 12 bulan. Jadi ini kita bicara tentang masalah bulan-bulan di sisi Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, di antara ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan tadi ada 4 bulan haram. Mana 4 bulan haram itu? Kemudian Rasulullah menjelaskan 4 bulan haram itu inna zamana qad istadara kahiyatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu ithna asyara syahran. 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan kata Rasulullah ada 4 bulan haram. Salasatun mutawalliyat. Salasatun mutawalliyat. 3 bulan itu berturut-turut. Apa yang berturut-turut itu? Dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama Muharram. Dan warajabun mudarrun, dan Rajab yang terpisah, alladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Yang Rajab itu antara Jumadi dan Sya'ban. Ada 4 bulan haram ini. Kemudian apa kata Allah ketika kita memasuki 4 bulan haram ini? Kalau di surah At-Taubah ayat 36 tadi, kalau kita sudah memasuki 4 bulan haram ini, apa kata Allah? Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau mendolimi diri kalian sendiri. Apa maknanya? Dari sini jamaah yang dirahmati Allah, dapat kita ambil sebuah kesimpulan, ternyata di antara bulan-bulan haram ini ada keistimewaan khusus oleh Allah. Bahkan jangan sampai melakukan dosa di 4 bulan haram ini, karena dosanya itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari 4 bulan haram ini pembahasan kita fokus hanya di bulan Dzulhijjah. Yang saat ini kita sudah memasuki tanggal 8 dari bulan Dzulhijjah, yang tinggal 2 hari lagi 10 hari dari bulan Dzulhijjah yang begitu istimewa. Makanya Allah berfirman di dalam surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar. Ulama dikatakan dalam sebuah sahabat Rasulullah yang bernama Anas bin Malik, ada yang mengatakan Ibnu Abbas mengatakan bahwa kata wal fajr, demi waktu fajar, yang dimaksud itu adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, insya Allah kalau tahun ini, bulan ini jatuh pada hari Jumat, lusa. Wal fajr, demi waktu fajar. Kapan waktu fajar yang dimaksud? Tanggal 10 Dzulhijjah. Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, berarti sumpah ini adalah mengandung makna yang sangat agung. Hari itu, tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari yang sangat istimewa dalam kehidupan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, bukan hanya Allah bersumpah dengan 1 hari, tapi Allah juga tambahkan walayalin ashr, dan malam-malam yang 10. Terjadi ikhtilaf di kalangan ulama makna malam-malam yang 10. Pendapat pertama mengatakan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yang dikenal nanti ada malam Lailatul Qadarnya. Ulama yang kedua mengatakan 10 hari awal dari bulan Muharram. Sebagian ulama kemudian mengatakan 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah.
terjadi perselisihan pendapat ini, tapi kemudian ulama lebih condong ke pendapat bahwa walayalin asyri, dan malam-malam yang 10, hari-hari yang 10 itu adalah tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Apa kata Rasulullah? Afdalu ayyamid dunya ayyamu al-ashr. Kata Nabi, seutama-utama hari-hari di dunia yaitu ayyamul ashri, hari yang 10. Mana hari yang 10? Yaitu di bulan Dzulhijjah. Kemudian sebagian ulama, para sahabat sebagian mengatakan biar tidak terjadi perselisihan, maka disepakati. Di mana disepakati? Kalau yang ditanya itu adalah malamnya, maka yang paling afdol itu adalah malam-malam terakhir dari bulan Ramadan. Itu kalau malamnya. Tapi kalau kemudian siangnya, yang paling utama, siangnya adalah siang yang kita lakukan, hari-hari yang kita lakukan di tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Maka dari situ kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma min ayyami al-amalu as-salih. Tidaklah di antara hari-hari yang kita lakukan, kita melakukan amalan yang salih. Fihinna habba ilallahi min hadil ayyam, yakni ayyamu al-ashr. Amalan-amalan saleh yang kita lakukan itu lebih Allah cintai dibanding dengan amalan-amalan yang saleh yang dilakukan di luar dari bulan Dzulhijjah. Sampai perumpamaan ini para sahabat kalian berkata, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Bagaimana kalau amalan itu, amalan saleh yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah yang dilakukan di luar dari bulan Dzulhijjah. Apa sebanding ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan walal jihad. Bahkan dengan jihad pun dibandingkan amal saleh kita, maka amal saleh kita yang dilakukan di 10 awal dari bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Kemudian ada kesetaraan. Yang setara dengan mana yang setara? Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya untuk berperang di jalan Allah dengan membawa seluruh hartanya. Dan juga dia ikut berperang. Harta semuanya dibawa, kemudian jiwanya juga ikut berperang, walam yarji' min dzalika bi syai'in, kemudian tidak kembali lagi, hartanya tidak balik, kemudian rumahnya, orangnya juga tidak balik, maka setara antara orang yang mati syahid dan seluruh hartanya habis dengan amalan saleh yang dilakukan di bulan Dzulhijjah. Begitu istimewanya bulan Dzulhijjah ini, maka jangan sampai kemudian kita berlalu hari-hari dari bulan Dzulhijjah sebagaimana kita lalui seperti bulan-bulan yang sebelumnya. Maka masuk kategori orang-orang yang merugi. Makanya Allah lewat lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengatakan, kalau kata Allah Subhanahu Wa Taala, duribat alaihimudillah. Manusia dimanapun, aynama thuqifu, dimanapun kalian berada, ditimpakan sifat kehinaan. Semua manusia pasti hina. Siapa yang tidak hina? Illa bihablim minallah. Kecuali orang-orang yang berpegang teguh perjanjian dengan Allah, wa hablim minannas. Maka jamaah yang dirahmati Allah, karena begitu istimewanya bulan ini, mari kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Ada apa sebenarnya di bulan Dzulhijjah? Di mana letak istimewanya bulan Dzulhijjah? Yang pertama, kenapa bulan Dzulhijjah itu begitu istimewa? Yang pertama, Allah sempurnakan agama ini, agama Islam ini, Allah sempurnakan di bulan Dzulhijjah. Kenapa Allah sempurnakan di bulan Dzulhijjah? Karena ayat yang terakhir turun dari runtunan turunnya Al-Quran yang kurang lebih 22 tahun
2 bulan 22 hari itu turunnya Al-Quran, atau biasanya digabungkan menjadi 23 tahun.